Jangan lupa di-subscribe kakak, ya lanjut, Martial Master 5901. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut dan memandang Dewa Klan Surgawi dan Qin Chen dengan kaget. Apakah kedua orang ini saling kenal? Selain itu, dilihat dari sikap Dewa Klan Surgawi, dia tidak menunjukkan penghinaan terhadap Qin Chen. Yang satu adalah Dewa Klan Surgawi, dan yang lainnya adalah anak laki-laki yang bahkan bukan seorang kaisar dewa. Apa hubungan antara kedua orang ini? Sementara semua orang bingung, Qin Chen sedikit menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Nona Tuhan, kita bertemu lagi." Hanya dengan melihat wanita berbaju putih di depannya, mata Qin Chen sangat aneh. Karena dalam peta jalan takdir, Dewa Klan Surgawi pernah menari untuknya sendirian, dan hari demi hari, gambar seksi itu, wajah dekat itu, terus bergema di benak Qin Chen, dan dia tidak bisa menghilangkannya. Ketika saya pertama kali melihat orang yang sebenarnya pada saat ini, saya tidak bisa tidak mengingat adegan sebelumnya, dan hati saya merasa sedikit ketakutan dan sedikit malu. Sepertinya kakak laki-laki teratas dalam daftar bertemu dengan pembawa acara dansa yang tampan secara online, belum lagi betapa aneh perasaannya. Penguasa klan surgawi melihat ekspresi Qin Chen dengan bingung. Tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya menjadi sedikit merah, tetapi dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Terakhir kali aku melihat teman kecilku masuk laut alam semesta selatan, saya hanyalah seorang kaisar puncak. Tingkat budidaya, saya tidak menyangka bahwa dalam beberapa hari setelah bertemu satu sama lain, teman kecil saya telah memasuki alam setengah langkah kaisar ilahi menjauh dari kaisar dewa. Tinggal satu langkah lagi. Saya sangat mengagumi kemajuan pesat dan kekuatan teman saya." Seru Dewa Klan Surgawi. Dia tidak mengambil inisiatif untuk mencampuri nasib Qin Chen saat ini, hanya melalui aura takdir dia terkejut melihat Qin Chen di depannya jauh lebih tak terduga dari sebelumnya. "Nona Tuhan memuji saya, dan berkat harta yang diberikan oleh Tuhan, saya dapat memperoleh beberapa wawasan dan membuat kemajuan," kata Qin Chen dengan rendah hati dan tanpa sadar. Tapi begitu dia mengatakan ini, dia terlihat semakin malu. Ini sebenarnya soal pot mana yang tidak boleh dibuka. Bukankah ini berarti saya telah menonton tarian Dewa Klan Surgawi? Dewa Klan Surgawi juga terlihat stagnan. Apakah anak ini tidak sengaja melakukan ini? Itu hanya tarian pribadi yang diberikan secara diam-diam. Apakah Anda perlu mengingatkan saya berkali-kali? Untuk sesaat, penguasa klan surgawi tidak tahu apakah Qin Chen benar-benar membocorkan rahasia atau sengaja menggoda dirinya sendiri. Melihat ekspresi halus di antara mereka berdua, wajah Molly berubah menjadi hijau dan langsung menjadi sangat jelek. "Neneknya, menurutku kedua orang ini berselingkuh. Dengan ekspresi dan postur seperti ini, aku khawatir mereka pernah tidur bersama. Kalau tidak, mengapa kedua orang ini memiliki ekspresi seperti itu? Mereka saling menggoda, melirik diam-diam, seolah-olah mereka berselingkuh." "Kamu bilang tidak ada persinahan." Wajah Molly berubah jelek. Memikirkan betapa kerasnya dia bekerja di sini, Qin Chen menerobos lagi, dan melihat kekasihnya lagi, semburan kesedihan tiba-tiba muncul di hatinya. "Sial, dosa apa yang telah kamu lakukan?" Tidak hanya Molly, tetapi juga orang kuat lainnya di sampingnya tercengang saat ini. Sepertinya kedua orang ini benar-benar akrab satu sama lain. Apalagi ada semacam hubungan pribadi. Yang satu adalah Dewa Klan Surgawi, dan yang lainnya adalah anak laki-laki yang tidak mencolok. Hubungan pribadi seperti apa yang ada di antara kedua orang ini? Setidaknya ini jelas bukan tentang kultivasi, karena alam kedua orang itu terlalu berjauhan. Tetapi selain kultivasi, bukankah ada persahabatan lain? Semua orang memandang Qin Chen dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Tuan Tianzu, apakah dia mengenal anak di depanku ini?" Meng Tianhui juga benar-benar tercengang, merasakan sesuatu yang buruk di hatinya tanpa alasan, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi.
dewa klan surgawi yang agung sebenarnya menggoda semut yang bahkan bukan kaisar dewa. Mereka semua mengatakan bahwa dewa klan surgawi telah sombong sepanjang hidupnya, dan berpikir bahwa dia sebenarnya menyukai sapi tua, makan rumput muda. Dewa klan surgawi mendengus dingin, dan wajahnya muram. Jika yang mulia, jika Anda ingin menempati harta luar angkasa ini, Anda dapat mengatakannya dengan jelas, mengapa repot-repot menutupi dan menggunakan cara tercela seperti itu. Di mata penguasa surgawi, sebagai penguasa klan surgawi, persahabatan seperti apa yang bisa dia miliki dengan Qin Chen, kaisar dewa setengah langkah? Dia hanya ingin mendominasi. Ruang ini hanyalah sebuah harta karun. Konyol sekali menjadi perempuan jalang dan ingin membangun lengkungan peringatan. Hah, wanita bermata putih itu menjadi gelap. Ledakan. Dalam sekejap, aura jalan yang menakutkan melonjak antara langit dan bumi. Kekosongan di atas kepala semua orang seperti guntur dan kemarahan yang tiba-tiba. Kekuatan aturan jalan itu melonjak dengan hebat, seolah-olah ada gelombang yang dahsyat dan akhir telah tiba. Ya Tuhan di luar langit, aku telah berperilaku benar dalam hidupku. Aku katakan bahwa harta di ruang ini adalah milik pemiliknya, dan tidak akan ada ketamakan. Kamu bisa menggunakan segel yang sebenarnya. Kenapa kamu di sini berkicau dan yin dan yang? Dewa klan surgawi memandang dengan acuh tak acuh pada dewa langit luar. Sungai takdir yang panjang dan menakutkan muncul di samping dewa klan surgawi. Itu melonjak dengan hebat, memancarkan aura penindasan abadi, memicu aturan jalan ke segala arah dan membentuk gelombang badai yang mengerikan. Kultivasi dewa klan surgawi ini benar-benar menakutkan. Ketika Tuhan marah, dia meletakkan miliaran mayat. Prestise dewa klan surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan, tetapi sesuatu yang harus dikalahkan. Selama bertahun-tahun tanpa akhir ini, klan surgawi telah berperang di lautan kosmik dan telah menaklukkan wilayah yang tak terhitung jumlahnya, sama sekali bukan hal yang mencemooh. Pada saat ini, aura menakutkan ditekan, dan semua orang yang hadir ketakutan. Bahkan orang-orang kuat seperti penguasa alam Buddha Matahari Agung tidak dapat menahan diri untuk tidak berkonsentrasi. Wajah dewa surgawi menunduk, dan dia mengabaikan dewa klan surgawi. Sebaliknya, dia melirik yang lain, menyipitkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Di mana kamu? Apakah kamu juga mendambakan harta karun ruang ini?" Karena dewa klan surgawi mengatakan ruang ini harta karun adalah sesuatu yang memiliki pemiliknya, dan saya juga ingin mengamati lebih banyak dan melihat siapa yang dapat memenangkan hati benda ini. Pemimpin alam Buddha Matahari Agung mengatupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kata-katanya ambigu, tidak mengatakan bahwa dia tertarik atau tidak tertarik. "Tuan leluhur, ini Tuan Qin Chen, dermawan murid-murid saya." Saroye buru-buru melihat leluhur sukunya. Nenek moyang binatang komodo melirik ke arah Saroye, lalu menatap Qin Chen sambil tersenyum. "Hahaha, teman kecil, kau dan aku bertemu lagi." "Senior." Qin Chen melengkungkan tangannya ke arah nenek moyang binatang komodo. "Jangan khawatir sobat kecil. Saya marga komodo selalu setia kepada teman-teman kita, takut akan masalah. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah bertarung," kata nenek moyang binatang. "Haha." Ledakan. Aura ganas meletus dari tubuhnya, seolah-olah dunia terbuka dan dunia berpindah tangan. Aura menakutkan yang sepertinya keluar dari zaman kuno mengalir ke wajahnya, menyebabkan turbulensi hebat di kehampaan ke segala arah. Ekspresi semua orang berubah dan mereka semua memandang nenek moyang binatang komodo. Sebagai pemimpin klan komodo, perkataannya jelas merupakan pernyataan dukungan langsung kepada Qin Chen. Apa asal-usul anak ini? Semua orang tidak bisa tidak terlihat serius. "Hahaha, teman kecil, tidak perlu mengatakan apapun antara kamu dan aku. Aku mendengar Raja Tianbei memberitahumu tentangmu. Ini memang masalah pahlawan muda, kota Nanyuan dan masyarakat naga hitam. Penguasa negara ini ingin mengucapkan terima kasih banyak. Jika jika temanmu memiliki kebutuhan, tanyakan saja. Meskipun kekuatanku rata-rata,
aku masih bisa melakukan yang terbaik, kata pemimpin kerajaan Yong yang mengenakan jubah naga emas sambil tersenyum. Awalnya, dia masih sedikit khawatir di dalam hatinya. Bagaimanapun, kekuatan Tianwei Tian jauh lebih unggul dari kerajaan Yong, tetapi setelah mendengar pernyataan nenek moyang Komodo, dia benar-benar lega. Dengan adanya nenek moyang binatang Komodo, setidaknya dia bisa memastikan bahwa dia memiliki dasar yang kokoh dan tidak akan menderita kerugian yang terlalu besar. Terima kasih, Tuan Senior. Qin Chen sedikit menangkupkan tangannya. Ketika orang lain memperlakukannya seperti ini, Qin Chen tidak bisa lagi bersikap dingin. Siapa anak ini? Saat ini, semua orang di lapangan mengubah ekspresi mereka. Di antara begitu banyak kaisar dewa yang kuat, penguasa klan surgawi secara terbuka berpihak pada Qin Chen, sedangkan penguasa alam Buddha Matahari Agung bersikap netral. Namun nenek moyang binatang Komodo dan penguasa kerajaan Yong telah berhasil jelas bahwa mereka akan melawan Qin Chen. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak terkejut bahwa kaisar dewa setengah langkah yang kecil dapat membawa nasib pada begitu banyak kaisar dewa? Aku, sepertinya telah menyinggung seseorang yang spesial. Keringat dingin muncul di dahi Meng Tianhui. Neneknya, pria Qin Demon ini hanya sedikit lebih tampan dariku, dan kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dariku. Mengapa begitu banyak orang membantunya kemanapun dia pergi? Apakah kamu diburu? Di dalam sangkar luar angkasa, Molly sangat terpukul dan tertekan. Mereka juga berasal dari alam semesta asli. Mengapa Demon Qin melakukannya dengan sangat baik sementara dia melakukannya dengan sangat buruk? Bagaimana aku lebih rendah darinya? Di kejauhan reruntuhan 10.000 dewa, tatapan dan pikiran yang berkumpul ke arah mereka juga diam-diam ketakutan pada saat ini. Saya pikir ini akan menjadi kompetisi untuk mendapatkan harta karun luar angkasa, tapi saya tidak menyangka ternyata ini adalah pertarungan melawan seorang pemuda. Periksa, cepat selidiki, Laut Alam Semesta Selatan, Kota Nanyuan. Kita harus mencari tahu asal-muasal anak ini. Pikiran spiritual segera dikirim, dan orang yang kuat segera mengirim pesan ke dunia luar, dan segera mengirim ahli dalam pasukan pergi ke Laut Semesta Selatan untuk menyelidikinya. Terlepas dari tingkat kekuatannya, hanya karena Qin Chen memiliki begitu banyak kaisar dewa yang berdiri di sisinya, itu sudah cukup untuk menarik perhatian orang kuat lainnya di Laut Semesta. Orang-orang ini, Tuhan Surgawi memandang semua orang dengan mata dingin. Sekelompok orang munafik, mereka hanya mencari harta karun dan bersikeras untuk pamer. Dalam hal ini, mari kita menjadi nyata dalam hal kekuatan. Petik 2. Sosok dewa di luar langit berkabut, dan seutuhnya orang itu turun langsung dari kehampaan di sisi lain, memancarkan aura yang menakutkan. Berdengung, jejak kekuatan tak terlihat mengunci Qin Chen dan hendak melancarkan serangan yang menggelegar. Dewa klan surgawi, nenek moyang binatang Komodo, dan penguasa kerajaan Yong melihat ini, dan matanya menyipit untuk melawan mereka bertiga dengan satu orang. Pada saat ini, nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan tiba-tiba mengambil langkah maju dan memandang Tuhan Surgawi, bunuh anak ini dan ambil hartanya. Saya akan membantu Anda. Petik 2 tanda tanya petik 2. Dewa Surgawi mengerutkan kening dan memandang leluhur masyarakat naga hitam dan klan bayangan. Ketiganya adalah musuh sebelumnya. Tuan Tianwei, jangan terlalu banyak berpikir. Anak ini memiliki dendam terhadap kita, dan dia harus mati hari ini. Kedua leluhur klan bayangan berkata dengan muram.